Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan pagi hari ini kita dikumpulkan dalam suasana yang sehat, yang diberkati karena Tuhan baik senantiasa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, judulnya Tetaplah Bekerja, Berharaplah Hanya Kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Senin kemarin itu suasananya mendung sekali, gitu ya. Sementara kelihatannya ada tanaman yang perlu saya siram, gitu. Nah, karena suasananya mendung, harapannya hujan begitu, jadi menyirami itu bisa menjadi sesuatu yang sia-sia kalau seandainya saya siram ternyata sesudahnya hujan, gitu kan. Nah, tapi nunggu setelah sekian waktu ya, tidak lamalah setengah jam, akhirnya saya putuskan untuk menyiram. Dan puji Tuhan ternyata hari itu memang tidak hujan. Ya. Seandainya hujan, apakah saya menyesal karenanya? Jadi seolah-olah saya melakukan sesuatu yang apa ya, yang muspro, yang sia-sia. Nah, firman Tuhan sesungguhnya sudah memberikan satu pengajaran mengenai hal itu. Ya. Nah, jadi manusia di dalam keberadaan hidupnya, ya dia diajar dengan berbagai hikmat. Ya. Kita kenal apa yang disebut dengan prinsip ekonomi. Artinya apa? Yaitu tentu kita tidak mau membayar lebih untuk sesuatu yang nilainya kecil. Jadi kalau sesuatu itu hasilnya murah atau tidak cucuk, tidak kurup begitu, ya ngapain kita mau membayarnya dengan mahal. Atau apa yang kita kerjakan harapannya selalu memperoleh hasil. Ya. Hasilnya itu bisa dispesifikkan ya menghasilkan satu materi, sehingga kita memutuskan melakukan sesuatu setelah kita mempertimbangkan mengenai hasil itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi di Pengkhotbah 11 ayat 4, itu firman Tuhan berkata demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ya. Siapa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Siapa melihat awan, tidak akan menuai. Artinya kalau ini kita apa namanya ya artikan secara letterlek atau arti yang sebenarnya ya tentu seseorang yang menabur benih karena benih itu ukurannya kecil, kalau ada angin atau anginnya besar, tentu benihnya itu akan tidak efektif. Dia akan terbang kemana-mana. Benihnya ditabur, tetapi hasilnya tidak jelas karena oleh angin itu dia akan terbawa, ya. Atau yang kedua, kalau seseorang perhatikan awan tidak akan menuai. Apakah kita pernah membayangkan kalau seseorang itu memetik padi, panen padi, ya, tiba-tiba hujan, atau orang bertani tembakau pada saat memanen tembakau tiba-tiba hujan. Itu sesuatu yang pasti merugikan Bapak Ibu Saudara. Jadi padi itu harus kering ketika dia mau dislep untuk jadi beras. Artinya kalau pada saat menuai itu hujan, tentu dampaknya akan fatal. Seorang petani tidak akan menghasilkan beras yang baik karena padinya basah. Nah, sesungguhnya pertimbangan seperti ini itu wajar ya, ketika seseorang melakukan sesuatu.
tentu harapannya ketika orang melakukan sesuatu ya dapat hasil. Hasilnya sebesar-besarnya, resikonya sekecil-kecilnya, itu wajar. Karena kita diajar memang demikian. Tetapi yang Tuhan maksud di sini, ya, di Pengkhotbah 11 ayat 4 tadi, adalah prinsip menabur dan menuainya itu sendiri. Ya. Jadi kata firman Tuhan adalah bahwa menabur dan menuai itu harus dilakukan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Karena prinsipnya bahwa kita harus melakukan kewajiban kita untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi firman Tuhan juga berkata gini ya, sekalipun itu berkata mengenai penginjilan ya, kamu berkata 3 bulan lagi harus menuai, tapi lihatlah sekelilingmu, ya, ladang-ladang sudah menguning. Ya. Kemudian Paulus juga berkata ketika terjadi konflik di antara jemaat, ya, bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi manusia atau kita itu harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan karena kita ingin memperoleh hasil. Sedangkan di luar itu adalah tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab Tuhan sendiri. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita melayani hanya berpatokan bahwa apa yang saya lakukan harus menghasilkan A, B, C, D, E, F. Ya, kita belajar prinsip ekonomi, tetapi di dalam Tuhan adalah sejauh mana yang kita tabur, sejauh mana yang kita usahakan, demikian juga sejauh itu yang kita tuai. Bahkan suatu saat pun kita tidak akan menuai, karena di dalamnya sesungguhnya Tuhan yang menentukan segala-galanya. Tapi kewajiban untuk menabur dan tindakan untuk menuai itu harus kita lakukan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Yang kedua, firman itu mengajarkan bahwa pertimbangan pengalaman kita tidak boleh menjadikan kita bergantung pada diri sendiri atau tidak mengandalkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya memberikan satu ilustrasi dalam firman bagaimana Daud ya, berhadapan dengan orang Filistin. Setiap saat dia berhadapan dengan musuhnya sebelum dia melakukan sesuatu, dia selalu datang mendengar suara Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa Daud dalam menjalani kehidupannya benar-benar tujuannya adalah the first time-nya atau waktu pertamanya adalah dia datang kepada Tuhan. Yang berikutnya kita menyadari bahwa upah yang kita terima semuanya berasal dari Tuhan. Bukan karena upaya, kehebatan, dan kecakapan kita. Kita memang harus, Bapak Ibu, mengasah ya, kompetensi kita, mengusahakan kapasitas kita agar terus dinaikkan ya. Tetapi semuanya itu kita menyadari bahwa Tuhanlah yang membuka tangan untuk memberkati hidup kita. Kita belajar menjadi orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, bergantung kepadanya, dan berharap penuh kepadanya, sebab hidup kita pun berasal daripada Tuhan dan untuk kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan, biarkan itu melandasi kita tetap melakukan sesuatu sebaik mungkin dan hati kita hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.